Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum mulai pelajaran mungkin salah satu ada yang bisa pimpin doa. Ya, monggo. Berdoa dicukupkan ya. Sebelumnya mungkin dari teman-teman udah ada yang kenal saya, ada yang kenal Bapak. Nah, Bapak ini kan mengajar sekarang ke kelas kalian, ke kelas teman-teman ini mengajar mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Nah, teman-teman di sini sehat semua kan ya? Kalau sehat ya alhamdulillah lah ya. Untuk materi yang pertama itu kita nantinya akan membahas prinsip desain interior ya. Prinsip-prinsip. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu ya. Ya, untuk prinsip-prinsip desain interior mungkin ada salah satu dari teman-teman yang tahu prinsip itu apa. Kalau desain interior pastinya kalian sudah tahu semua lah ya. Kalau untuk prinsip-prinsipnya itu barangkali dari teman-teman ada yang tahu. Ya, benar sekali. Prinsip itu kayak pegangan lah ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu pasti kita punya prinsip kita masing-masing, pegangan kita masing-masing. Nah, untuk di desain interior sendiri ini kita juga punya prinsip-prinsipnya gitu loh. Kan nggak asal kita desain sesuatu nggak ada prinsipnya, nggak berprinsip, nggak ada pegangannya gitu. Nah, untuk lebih tahu dan memasuki dan mendalami prinsip-prinsip desain interior dan materi ini, saya pengen kalian teman-teman discovery learning ya ini. Jadi browsing di internet, pakai HP kalian, boleh dikeluarkan HP-nya untuk mencari apa sih prinsip-prinsip desain interior itu dan apa aja gitu yang ada di prinsip-prinsipnya gitu. Boleh saya beri waktu 10 menit untuk kalian browsing, terus nanti kita diskusi dan lanjutkan ya. Dipersilakan. Nah ya, terima kasih untuk yang sudah mau mencari atau browsing di internet. Di sini sebenarnya prinsip-prinsip desain interior sendiri itu ada 7 ya, dasar-dasarnya. Yang pertama itu ada proportion atau proporsi. Proporsi. Yang kedua itu ada irama atau rhythm. Irama. Yang ketiga itu ada sequence. Sequence itu urutan ya. Urutan. Yang keempat itu ada balance. Keseimbangan. Yang kelima ada point of interest. Atau pusat perhatian. Yang keenam ada skala atau scale. Yang terakhir, yang ketujuh ada unity atau kesatuan, kesinambungan,
Nah, dari ketujuh prinsip ini mungkin Bapak akan menjelaskan dikit ya. Nanti kita akan lanjutkan. Karena saya kepengen kalian browsing lagi dari ketujuh ini. Ntar kita bikin berkelompok. Terus kita diskusikan, tukar pikiran tentang apa yang udah kalian dapat. Dan mungkin nanti akan Bapak tanggapi ya. Nah, di sini ada pertama itu proportion atau proporsi. Nah, semua itu kan pasti ada proporsinya ya, kayak kita makan, kita melakukan sesuatu itu pasti semuanya harus ada proporsinya ya. Untuk konstruksi bangunan, konstruksi gedung sendiri atau desain interior sendiri itu ada proporsinya yang menjadi prinsip gitu. Kayak salah satunya di kelas ini, besaran ruang seproporsinya murid-murid yang ada di sini kayak sudah diperhitungkan gitu loh. Terus kayak misalkan di rumah kalian gitu ya, nggak mungkin kan kayak kamar mandi lebih besar dari ruang tamunya, kan nggak mungkin ya. Jadi itu kayak proporsi itu adalah itu tadi. Yang kedua itu ada irama ya. Nah, irama itu kenapa sih irama itu penting banget? Nah, karena kita didesain ya, pasti kita tuh mencari sesuatu yang estetik ya. Nggak mungkin kan kayak desain kita itu biasa-biasa aja gitu loh, kayak mainstream lah ya, kan nggak mungkin. Karena yang pasti yang dicari orang itu yang beda dari yang lain. Nah, untuk itu kita perlu irama. Nah, irama sendiri itu kayak bagaimana sih cara kita itu memiliki pola yang sama atau yang material yang sama dalam satu gedung atau desain kita gitu loh. Kayak misalkan ruang tamu ini atau ruang kelas ini itu warnanya catnya itu hijau, terus seterusnya ruang kelasnya itu ya harusnya hijau. Atau misalkan tiap kelasnya itu berbeda warnanya, ya semuanya harus berbeda dong, nggak mungkin nah ada yang sama gitu loh. Nah, di situ kita tuh perlu irama gitu loh, biar estetik ya, karena di sini kita adalah desain interior. Nah, untuk yang ketiga itu ada sequence atau komposisi. Nah, untuk komposisi sendiri, sebelum menjelaskan ke komposisi, nah di sini itu di arsitektur ada 3 fungsi zona ruang. Yang pertama itu ada public, yang kedua ada privacy, yang ketiga ada service. Mungkin ada yang udah baca materinya sebelumnya kemarin, bisa menjelaskan 3 ini barangkali. Kalau nggak ada ya udah Bapak jelaskan ya. Untuk yang pertama itu 3 fungsi zona desain itu arsitektur, secara arsitektural itu yang publik. Dari namanya sendiri publik ya. Jadi di suatu ruang, di suatu gedung, di suatu bangunan itu kan pasti ada zona di mana itu ada orang luar atau orang luar yang singgah gitu loh. Tempat orang luar singgah. Kayak kalau di rumah kalian, di rumah teman-teman itu kayak teras, ruang tamu. Nah, itu bisa kita masukkan zona publik. Teras, ruang tamu, itu masuk zona publik ya. Nah, untuk yang kedua itu ada zona privacy. Nah, privacy sendiri kan privasi ya. Nah, untuk zona privacy ini kita ambil contoh lagi di rumah teman-teman sekalian, itu pastinya kan kayak kamar, ruang belajar kalian itu kan jadi privasi ya. Nggak mungkin ada orang luar itu sembarangan masuk ke zona ini gitu loh. Nah, privacy itu ada ruang kamar, belajar, ruang tamu juga bisa masuk nih. Nah, untuk yang terakhir ada service. Untuk service ini dimana di suatu gedung itu dilakukan kayak kegiatan lainnya gitu loh. Misalkan kayak di rumah kalian lagi, kita ambil contoh. Di rumah teman-teman kan pasti ada tempat cuci piring, tempat memasak, tempat cuci baju, tempat laundry. Nah, itu masuk ke zona service teman-teman. Nah, ruang laundry, ruang cuci piring,
itu masuk zona service. Nah dari ketiga ini di situ itu ada sequence-nya gitu teman-teman, ada urutannya. Jadi kan nggak mungkin kayak di suatu gedung atau di suatu bangunan itu kayak yang privacy itu ditaruh paling depan atau ditaruh di awal bangunan, ditaruh di depan, bagian paling depan bangunan, kan nggak mungkin ya. Kayak di rumah kalian atau di rumah teman-teman sekalian kan pasti awal itu pastinya urutannya adalah teras, terus ruang tamu. Nah itu tuh sequence atau urutannya gitu loh, ada urutannya. Setelahnya kan pasti mungkin ada ruang kamar, bisa jadi ya, atau ruang belajar setelahnya. Nah di belakang itu mungkin bisa ruang laundry, ruang cuci. Nah itu pasti semuanya ada sequence-nya, ada urutannya teman-teman. Nah itu tadi untuk prinsip yang ketiga dari desain interior. Nah yang keempat itu ada balance atau keseimbangan. Sama kayak hidup ya, harus seimbang ya, nggak mungkin kan nggak seimbang. Nah untuk di desain sendiri itu kita perlu balance. Kenapa sih kok kita perlu balance? Nah balance di arsitektur itu harus simetris ya, balance di ukuran, di proporsi dan sebagainya itu harus balance, harus simetris gitu loh. Kan nggak mungkin yang kayak di suatu kelas, di ruang kelas ini aja ya bisa kita lihat kan kayak kolomnya kayak panjangnya yang kanan 5 meter, yang kiri masa 7 meter, kan nggak mungkin ya, itu balance. Jadi untuk di denahnya sendiri juga kayak harus balance gitu, perencanaan denahnya nanti. Nah itu harus ada balance atau keseimbangan sendiri ya teman-teman. Yang kelima ada point of interest atau pusat perhatian. Nah dari sini kan bisa dibaca sendiri ya, atau mungkin ada yang udah ngeh point of interest. Nah kita kan di sini belajar tentang desain interior. Nah dimana kita itu mengedepankan keestetikan, keindahan. Nah di salah satu bangunan atau desain teman-teman sekalian pasti kan ada salah satu spot yang dimana itu unik gitu loh, beda dari yang lain. Nah itu harus ada. Nah itu nanti akan menjadi point of interest desain kalian masing-masing. Misalkan kita ambil contoh di sekolah kita ini ya, di depan ruang guru itu mungkin bisa dilihat ada patungnya ya. Ya itu bisa jadi point of interest sendiri, dan itu bisa jadi point pusat perhatian gitu loh. Nah untuk yang keenam itu ada skala atau scale. Kita menggambar itu pasti perlu skala ya. Nah sebenarnya kalau untuk skala sendiri itu di arsitektur nggak ada apa ya, nggak ada aturan atau nggak ada kaidah khusus ya, nggak ada aturan khusus gitu loh. Jadi kayak kalian mau bikin gedung, mau bikin apapun itu ukurannya ya semau kalian gitu loh, skalanya ya semau kalian gitu loh. Malah kadang itu ketika kita skala itu berbeda dari yang lainnya, misalkan kayak gedung, salah satu gedung biar terlihat megah itu kan kita tinggiin ya, itu kita tinggiin itu bisa jadi terlihat megah. Nah itu untuk prinsip dari skala, nggak ada aturan. Jadi di skala ini teman-teman bebas kayak berkreasi, itu semua teman-teman. Nah untuk yang ketujuh sendiri ada unity atau kesatuan. Nah dari semua tadi, dari yang Bapak jelasin tentang zona ruang dan sebagainya, dan balance, point of interest, itu semua ada unity-nya, ada kesatuannya. Nah di suatu bangunan juga kayak kita di kelas ini kan juga ada kesatuannya, ada kayak kerangkanya gitu loh, yang menjadi salah satu yang dinamakan kelas. Nah ada ketua kelasnya, ada muridnya, ada gurunya. Nah di ruang atau di desain interior sendiri juga ada teman-teman. Jadi kayak gimana sih kalian bikin itu semua jadi satu gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin kan di tema kalian, di tema desain kalian itu modern, minimalis, terus tapi di salah satu ruang ada yang gayanya itu berbeda, gayanya itu nggak modern, minimalis. Nah jadi itu harus ada unity atau kesatuan. Nah nggak dari desain doang ya, jadi dari material konstruksi juga kali itu
harus butuh kesatuan gitu loh, kayak materialnya dari misalkan kita pakai batu bata, nah seterusnya itu kita bisa pakai batu bata atau pakai beton dan sebagainya, itu kita perlu kesatuan atau unity. Nah untuk selanjutnya Bapak pengen kalian browsing lagi ya, karena ini kan Bapak menjelaskan secara nggak rinci ya, nggak detail. Bapak kepengen kalian browsing lagi, discovery learning, kita di sini bareng-bareng kalian browsing di internet lagi, gunain gawai kalian sebisa mungkin dengan baik. 7 ini kalian browsing, nanti kita diskusikan lagi ya. Monggo silahkan. Mungkin dicukupkan ya untuk browsingnya. Nah kita bisa mulai diskusinya lagi, mungkin antara kelompok sebangku dengan bangku lainnya bisa bertukar pikiran, kayak apa yang kalian dapat dari internet itu kan pastinya berbeda ya, nggak mungkin sama semua. Bisa kalian diskusikan, dan saya nanti kepengen ngasih tugas ke kalian ya, bikin PPT berkelompok, secara berkelompok, tentang 7 prinsip ini tadi ya. Kita bagi 7 kelompok aja ya. Kita bagi 7 kelompok. Jadi nanti ada 7 poin PPT dari ke-7 tadi. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jadi untuk minggu depan Bapak pengen kalian sudah mendalami semua 7 prinsip itu tadi secara kelompok tadi. Jadi kalian untuk kelompoknya misalkan yang dapat unity atau kesatuan, nggak cuman mendiskusikan tentang unity. Jadi pengennya Bapak kalian itu semua mudah mempelajari ke-7 prinsip tadi, biar besok minggu depan kita bisa lebih paham lagi dan bisa matang lagi untuk prinsip-prinsip desain interior. Udah dibikin kelompok semua? Udah dapet ya? Oke, nanti informasikan kelompoknya ke Bapak ya, lewat email atau lewat WA aja boleh. Nah sebelum besok kalian presentasi PowerPoint, semua materinya, semua bahan PPT-nya tolong dikirim ke Bapak, jadi Bapak bisa nge-review dulu PowerPoint kalian, lalu kita mulai presentasinya minggu depan. Ya terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mungkin cukup untuk hari ini ya, untuk mata pelajaran aplikasi dan perancangan desain interior. Cukup Bapak cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, satu lagi teman-teman. Nah itu kan saya di sini nggak kepengen ya teman-teman itu kayak cuman hafalan gitu loh, kayak oh unity itu seperti ini, oh kesinambungan itu seperti ini, oh irama itu kayak gini kayak gini kayak gini. Jadi saya kepengen, Bapak kepengen teman-teman itu paham gitu loh, kayak penerapannya di desain sendiri gitu loh, penerapannya di gedung sekitar teman-teman sendiri itu kayak gimana. Jadi kayak misalkan irama itu seperti apa, terus sequence atau urutan itu seperti apa, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Jadi kayak di PPT kalian Bapak kepengen teman-teman juga ngasih penjelasan gitu loh, ngasih contoh penerapannya di lingkungan sekitar aja, di gedung-gedung sekitar teman-teman aja gitu loh. Jadi Bapak nggak pengen kalian hafalan, karena di sini pengennya Bapak itu kalian semua paham tentang prinsipnya, lalu kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, oh iya ada lagi, ada yang tahu nggak sih dari 7 tadi, 7 prinsip tadi, satu lagi yang penting untuk desain interior itu apa? Mungkin ada yang tahu selain 7 tadi? Kan kita udah bahas tadi unity, sequence, proporsi, kesinambungan dan sebagainya. Kita udah bahas, mungkin ada salah satu, menurut saya ada satu yang penting banget untuk desain sendiri, itu apa?
Barangkali teman-teman ada yang tahu. Kalau nggak ada, yang tahu mungkin Bapak jelaskan langsung ya. Nah, jadi teman-teman, di industri desain sendiri kan di zaman sekarang itu udah banyak ya yang terjun ke industri desain. Kan istilahnya saingan kita itu udah banyak. Nah, yang kita perluin itu nggak cuman kayak skill, nggak cuman skill, nggak cuman wawasan atau kayak jam terbang, itu nggak pengaruh. Nah, bisa jadi orang yang baru masuk atau terjun ke industri desain malah laku keras, malah karyanya diminati oleh banyak orang. Itu karena apa? Karena dia memiliki karakter di desainnya sendiri. Nah, jadi 7 prinsip tadi itu nggak penting sama sekali kalau kalian ngedesain sesuatu itu nggak punya karakter. Jadi Bapak mohon di sini untuk kalian dalami karakter kalian masing-masing gitu loh. Jadi misalkan si Budi ini, misalkan kamu suka modern minimalis, atau si Sinta suka tradisional yang mengarah ke timur, desainnya itu bisa jadikan karakter kalian. Jadi misalkan untuk proporsi zona ruang tadi yang publik, kalian tuh kepengen terbuka sebuka-bukanya green building. Nah, kan sekarang lagi gembor-gembornya green building ya. Nah, jadi kalian itu harus punya karakter. 7 prinsip tadi itu nggak penting kalau kalian ngedesain sesuatu nggak berkarakter. Nah, jadi itu sih mungkin yang perlu Bapak jelaskan untuk hari ini, dan cukup sudah pertemuan kita kali ini. Bisa dipimpin doanya ketua kelasnya. Berdoa dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mungkin di sini Bapak juga banyak kekurangannya dalam menjelaskan, mohon maaf. Semangat terus, semangat belajar terus. Untuk pertemuan minggu depan jangan lupa ya tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.